Halo, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan membahas terkait dengan cara untuk mendownload atau mencari laporan keuangan sebuah perusahaan di internet atau di Google ya. Karena kemarin saya membahas terkait dengan beberapa saham secara fundamental. Banyak teman-teman menanya bagaimana sih cara untuk mengetahui laporan keuangan dari perusahaan yang ingin kita dapatkan. Nah, ini sekarang saya akan berbagi tip-tip cara untuk mendapatkan atau mendownload laporan keuangan tersebut. Nah, dengan mengetahui laporan keuangan, tentunya kan kita bisa mengetahui produknya yang dijual dari perusahaan itu apa, serta laporan keuangannya itu kondisinya seperti apa, untung atau rugi. Jadi, buat teman-teman yang baru mau belajar saham, tentunya untuk mengetahui kondisi saham atau perusahaan yang mau dibeli itu bagus atau tidaknya, itu sangat pandang perlu untuk melihat dari kondisi laporan keuangannya seperti apa. Oke, langsung saja yang pertama terkait dengan caranya. Sini kita tinggal masuk ke Google. Nah, kemudian teman-teman bisa klik ik.co.id ya. Nah, kemudian teman-teman sekarang klik ini adalah website dari PT Bursa Efek Indonesia. Kemudian kita bisa klik di sini. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih perusahaan tercatat, kemudian masuk ke laporan keuangan dan tahunan. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini sudah jelas ada laporan keuangan dan tahunan. Nah, di sini juga ada jenis laporan. Itu ada laporan keuangan dan laporan tahunan. Jadi bisa pilih salah satunya. Untuk laporan keuangan itu artinya dia akan muncul setiap 3 bulan sekali. Kalau laporan tahunan itu adalah laporan keuangan perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi kita pilih saja yang laporan keuangan. Kemudian untuk jenis efeknya sudah pasti saham. Untuk tahunnya teman-teman bisa menyesuaikan. Misalnya teman ingin melihat kondisi keuangan perusahaan tahun lalu, misalnya bisa klik tahun 2022. Kalau tahun sekarang kita bisa klik di tahun 2023. Untuk periodenya, ini periodenya ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan tahunan atau triwulan keempat. Nah, mengingat bulan sekarang ini adalah bulan Agustus, berarti itu sudah masuk ke dalam laporan triwulan kedua. Untuk triwulan ketiga itu belum muncul ya. Jadi triwulan 1 itu setiap 3 bulan itu Januari sampai Maret, kemudian triwulan kedua itu sampai bulan Juni, triwulan ketiga itu sampai bulan September, dan triwulan keempat atau tahunan itu sampai bulan Desember. Nah, berhubung sekarang bulan Agustus, berarti kita masuk ke triwulan kedua. Nah, kemudian di sini terkait dengan company-nya, teman-teman bisa pilih misalnya di sini saya mau melihat laporan keuangan dari saham Telkom dengan kode saham TLKM. Kita tinggal klik saja, maka akan muncul PT Telkom Indonesia. Kita klik, nah kemudian kita di sini pilih terapkan. Nah, setelah kita terapkan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, yaitu nama perusahaan PT Telkom Indonesia Tbk tahun 2023 periode TW2 atau triwulan kedua. Nah, teman-teman bisa mendownload untuk laporan keuangannya itu di sini, teman-teman. Ini ada financial statement 2023 triwulan kedua TLKM. Teman-teman bisa klik. Nah, maka secara otomatis akan ke-download, atau mungkin teman-teman di browsernya sendiri setelah diklik bisa akan muncul langsung. Nah, untuk saya di sini itu ke-download terlebih dahulu. Kemudian setelah ke-download maka kita bisa buka, teman-teman. Setelah ke-download kita bisa buka laporannya. Nah, di sini sudah muncul terkait dengan financial statement-nya. Ada PS Telkom triwulan kedua juga. Kita bisa klik. Nah, setelah kita klik maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah perusahaan perseroan atau Persero PT Telekomunikasi Indonesia. Nah, di sini juga muncul halaman pertama itu terkait dengan daftar isi, kemudian ada lembar pengesahan dari laporan keuangannya. Nah, kemudian di sini yang kita cari adalah terkait dengan laporan keuangan. Nah, di sini adalah terkait dengan aset, kemudian terkait dengan jumlah asetnya, pendapatan dan lain sebagainya, itu semua tercermin di laporan keuangan, teman-teman. Nah, di sini nampak jelas terkait dengan pendapatan, kemudian laba usahanya, kemudian laba perolehan tahun berjalannya, untung atau tidak. Jadi cukup jelas tertera di laporan keuangannya. Itu cara yang pertama, teman-teman, untuk melihat terkait dengan laporan keuangan. Untuk kode sahamnya, teman-teman ketika ingin mengganti, teman-teman bisa ganti di sini, misalnya Bank BCA atau dengan kode saham BBCA. Jadi teman-teman tinggal klik, kemudian terapkan, maka di sini akan muncul laporan keuangan BCA Juni 2023. Jadi teman-teman tinggal download seperti itu. Jadi itu cara mudah yang pertama. Kemudian cara yang kedua, teman-teman bisa masuk ke Google. Lagi ya, teman-teman. Nah, teman-teman di sini bisa klik, misalnya seperti di awal tadi saya mau melihat laporan keuangan saham Telkom. Kita tinggal ketik saja di sini laporan keuangan saham TLKM ya 2023.
maka di sini akan muncul terkait dengan laporan keuangan Telkom ya. Langsung kita tinggal klik saja laporan keuangannya di sini, maka di sini akan muncul terkait dengan websitenya langsung dari laporan keuangan dari Telkom Indonesia itu sendiri. Di mana kita bisa melihat di sini secara mudah langsung di tahun 2023 di sini sudah muncul laporan keuangan di kuartal kedua. Kita tinggal klik saja download, maka akan langsung terbuka tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, tampilannya sama kurang lebih seperti tadi karena laporan keuangannya itu sama, maupun di IDX ataupun di browsernya Telkom itu sendiri atau di perusahaannya masing-masing. Jadi itu cara kedua, terserah teman-teman mau menggunakan cara yang mana yang paling mudah buat teman-teman untuk mendapatkan laporan keuangannya, karena mengingat laporan keuangan itu sangat penting ya buat teman-teman untuk melihat kondisi dari perusahaan itu sendiri, untung atau tidak untuk perusahaan itu, untuk buat teman-teman untuk investasiin. Kemudian teman-teman juga bisa melihat terkait dengan hutangnya berapa, modalnya berapa dari perusahaan yang ingin teman-teman beli sahamnya. Nah, sebisa mungkin teman-teman menghindari perusahaan yang sedang merugi atau tidak mendapatkan keuntungan dalam bisnisnya. Nah, tentunya untuk mengetahui itu teman-teman harus melihat di laporan keuangan seperti itu. Jadi cara ini adalah cara yang paling penting, yang paling awal teman-teman harus tahu. Setidaknya teman-teman tahu bagaimana cara untuk mencari dan mendapatkan laporan keuangan dari perusahaan yang teman-teman ingin beli sahamnya. Seperti itu teman-teman. Nah, di laporan keuangan ini juga teman-teman bisa melihat beberapa hal atau indikator-indikator yang bisa teman-teman jadikan patokan saham ini layak dibeli atau tidak, seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman terkait dengan cara untuk mendapatkan atau mendownload laporan keuangan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan teman-teman semakin semangat untuk belajar saham dan semakin menggali saham-saham yang teman-teman ingin beli terlebih dahulu untuk mengetahui terkait dengan produk yang dijual, bisnisnya seperti apa, serta kondisi dari keuangan saham itu sendiri. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Teman-teman, sebelum saya akhiri juga, teman-teman bisa tonton juga di video-video saya yang lain. Di sini saya juga membahas terkait dengan beberapa saham yang cukup baik, mungkin bisa buat teman-teman jadi acuan atau teman-teman bisa tonton untuk teman-teman di awal dalam memilih saham sebagai bahan pertimbangan. Oke, sekian dulu teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua.